kasih Bu Ririn. Sebelumnya saya sudah berbincang juga dengan Bu Ririn. Saya hari ini akan melakukan kegiatan pra-observasi, di mana kegiatan ini merupakan aksi nyata saya di tugas CGP, yaitu tentang coaching supervisi akademik. Bu Ririn, saya akan bertanya bagaimana persiapan Bu Ririn untuk observasi besok. Sejauh mana persiapan yang sudah Ibu siapkan? Seperti yang Ibu Rida lihat, Ririn sudah berusaha untuk membuat rencana pembelajaran yang akan Ririn terapkan nanti di lembar observasi, di mana perencanaan tersebut Ririn mungkin 180 derajat berubah dari pembelajaran sebelumnya, karena informasi dari Bu Rida bahwa pembelajaran sekarang itu kan sudah kurikulum merdeka. Walaupun Ririn ngajar di kelas 6, Ririn tidak mau pula tidak merdeka. Jadi Ririn berusaha merancang pembelajaran dengan pembelajaran yang sudah berubah untuk atau pembaharuan di dalam pembelajaran. Jadi di dalam pembelajaran Ririn coba memasukkan rencana ini ya, rencananya sudah memasukkan bagaimana pembelajaran diferensiasi seperti yang Ibu sudah sampaikan, kemudian bagaimana menerapkan emosional, kondisi sosial emosional anak. Jadi berusaha merubah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan diobservasi nanti. Jadi sudah sampai pembuatan rencana pembelajaran. Alhamdulillah. Berarti sudah bagus dong RPP-nya? Bagus, belum, mungkin Bu Rida butuh tambahan dengan Bu Rida. Oke. Sekarang mengenai tadi Bu Ririn bilang sudah berdiferensiasi. Seperti apa tahapan atau bentuk diferensiasi yang Bu Ririn? Jadi diferensiasi ini mulai dari yang pertama, Ririn merencanakan di sini diferensiasi proses, di mana pembelajaran nanti pembelajaran itu tidak hanya guru atau tidak hanya sekedar untuk mengajarkan anak yang audio saja gitu. Jadi kami sudah berusaha melaksanakan pembelajaran itu bagaimana menyesuaikan materi pembelajaran dengan karakteristik belajar anak. Contoh yang audio, Ririn yang rencana awalnya menerangkan, kemudian yang kalau yang visual, Ririn menampilkan video di dalam pelajarannya nanti. Video terjadinya gerhana, kemudian audio visual itu berupa video. Kemudian tidak hanya itu saja, jadi di dalam pembelajaran prosesnya juga Ririn membagikan LKPD ke kelompok yang berbeda, di mana nanti akan ada 6 kelompok di RPP ini nampak 6 kelompok, di mana 2 kelompok itu membuat LKPD yang sama, 2 kelompok lagi berbeda dengan LKPD yang sebelumnya, dan sehingga ada 3 LKPD jenis LKPD jadinya. Jadi ada diferensiasi proses tadi, ada diferensiasi konten, kemudian hasilnya produk. Oke, bagus sekali. Jadi strateginya sudah jelas ya Bu Ririn ya? Insya Allah Bu Ririn. Kalau untuk pelaksanaannya Bu Ririn butuh bantuan dari siapa dalam kegiatan pembelajaran? Kalau untuk dalam pelaksanaan pembelajaran nanti, kalau untuk personal manusianya mungkin Ririn sendiri yang mungkin harus mempersiapkan fisiknya, emosionalnya bagaimana, fisiknya bagaimana. Jadi yang manusianya Ririn sama peserta didik. Kemudian mungkin untuk media pembelajaran Ririn membutuhkan gunting, ada lem, kemudian ada infokus, ada laptop, sama speaker, karena kan nanti ada penayangan video, karena anak yang audio visual Ririn tampilkan video pembelajaran gerhana nanti. Oke. Nah, pasti ini kan baru akan menerapkan. Kira-kira kendala apa yang kira-kira yang akan Bu Ririn hadapi yang masih mengganjal di hati? Ririn takutnya nanti Bu Rida nggak sampai waktu. Alokasi waktu ya. Alokasi waktu yang pertama. Yang kedua siswanya, karena kan apalagi siswa Ririn sudah besar-besar, takutnya nanti tidak tercover, manajemen kelas Ririnnya kurang baik. Jadi kemudian kondisi si anak sebenarnya Ririn takutkan juga, takutnya tidak siap untuk pelaksanaan pembelajaran itu. Jadi itu namanya kendala. Kalau kendala yang lebih banyak mungkin dari Ririn.
Oke, berarti tadi kendalanya yang pertama alokasi waktu, Iya, kemudian yang kedua dengan anak. Iya. Nah, kira-kira dari kendala itu, otomatis Bu Ririn sudah mempersiapkan dong apa solusinya agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Untuk mengatasinya kira-kira apa yang akan Bu Ririn? Kalau alokasi waktu mungkin Ririn harus menang betul-betul membagi waktu, misalnya dalam waktu 70 menit kan 2 jam pembelajaran itu kegiatan, misalnya kegiatan yang pertama berdoa. Jadi memang betul-betul kegiatan berdoa itu dimaksimalkan waktunya gitu. Jadi di awal nih rencana Ririn harus dibagi gitu. Jadi kan sampai waktunya. Jadi tidak terpotong nanti kegiatan waktu sudah habis gitu. Jadi rencana Ririn dibagi waktunya yang 70 menit itu kira-kira pembukaan tuh berapa lamanya, kemudian untuk kegiatan ini kira-kira berapa lamanya. Jadi betul-betul dihitung untuk memperkirakan. Lebih fokus, yang lebih penting lagi fokus anak. Ya sebenarnya kan ke sana, tapi yang jadi kendala kan Ririn takutnya waktu, karena kan kita harus menyesuaikan, apalagi kan ini kompetensi sosial emosional. Jadi kita harus menang betul-betul si emosional, si sosialnya si anak ini memang betul-betul siap, betul-betul diperhatikan, tidak hanya mengejar materi. Takutnya itu yang menjadi kendala. Jadi di awal ini dibagi waktunya, mudah-mudahan nanti di pelaksanaannya juga seperti itu terjadi sesuai alokasi waktu, dan insya Allah sesuai saran Bu Rida tentu memperhatikan kondisi sosial emosional. Oke Bu Ririn, setelah tadi sudah ada kendalanya, sudah ada solusinya menurut Bu Ririn, kira-kira kapan akan Bu Ririn laksanakan pembelajaran agar saya juga bisa observasi? Gitu. Pembelajaran ini sesuai dengan RTP, rencana pembelajaran ini dilaksanakan tanggal 27 Februari ini. Hari Kamis. 27 Februari hari Rabu. Hari Rabu. Oke, hari Rabu depan. Bu Ririn, mungkin nanti kita akan bertemu di observasi lagi. Saya akan melihat bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan Bu Ririn laksanakan. Oke, terima kasih atas kerjasamanya Bu Ririn. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pagi ini, tolong dulu meja kursinya rapikan. Kalau ada sampah bawah meja, tolong diambil, disorot buang sampah ya. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Seperti biasa, kelas 6. Ceria, fokus, semangat. Sebelum kita mulai kegiatan, siapa yang mau mimpin doa pagi ini? Ya? Siap. Tempat duduk. Sebelum Ibu lanjutkan kegiatan berikutnya, apakah Anda sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Sehat pagi ini? Sehat. Mudah-mudahan sampai pulang nanti kita sehat terus ya. Amin. Ya Rabbal. Sekarang kita lanjut kegiatan absen dulu. Nah, ketika Ibu mengabsen, nanti jawabannya apa sarapan kamu pagi ini? Tadi jawabannya sudah sarapan kan? Jadi kalau Ibu tanya absen nanti, apa sarapannya pagi? Oke. Abil Ardiansyah? Tidak hadir, Bu. Jadi kalau kita tidak sarapan pagi-pagi, kira-kira apa akibatnya? Apalagi Farel ya, Farel dia sudah menjadi apa? Kalau nggak sarapan pagi nanti sih. Kira-kira kalau kita tidak sarapan pagi, semangat nggak kita bekerja? Tidak. Jadi untuk ke depan usahakan sarapan pagi. Oke. Untuk merilekskan badan kita, coba duduknya yang rapi. Tangannya taruh di atas paha, tidak tegak, kemudian rileks
Jadi kita fokus untuk belajar. Silahkan tutup matanya. Tarik nafas yang dalam dari hidung. Oke. Jadi untuk kegiatan tadi supaya kita fokus untuk Belajar. Oke. Untuk menambah semangat anak-anak ibu, masih ingat lagu Mengenal Planet? Masih. Nyanyikan sama-sama. Lepaskan suaranya. 1, 2, 3. Oke. Ingat, walaupun masih ada yang lupa. Oke. Ada kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan khidmat. Sekarang ibu mau anak-anak ibu membuat sebuah kesepakatan dengan ibu sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Artinya nanti kegiatan apa saja yang boleh kita lakukan dan kegiatan apa yang tidak boleh kita lakukan, ibu minta anak-anak ibu tulis di kertas stick note ini. Tulisnya di yang tidak lem ya, di depan yang lem ini ya. Bisa? Bisa? Ya. Dan silakan ditulis, ibu kasih waktu 1 menit saja, kita tidak lama-lama. Selesai? Tidak usah banyak-banyak, yang kira-kira anak-anak ibu bisa patuhi selama kegiatan pembelajaran ini. Sudah? Sudah? Oke? Saskia sudah? Coba Saskia bacakan apa yang dikatakan Saskia. Oke, mendengarkan dan memperhatikan. Yang tadi, yang pertama belajar dengan serius. Yang kedua, tidak meribut. Yang ketiga, mendengarkan dan memperhatikan. Silakan tempelkan di depan. Tempelkan di depan. Tidak berbicara. Tidak berbicara. Main dalam belajar. Belajar dengan terus menerus. Oke, bagus. Silakan tempelkan. Atau di sini saja. Terakhir saja, coba bacakan. Tidak meribut, mengikuti pelajaran secara tertib. Oke, bagus. Jadi sepakat dengan kesepakatan yang sudah kita buat? Berharap kesepakatan ini dipatuhi. Oke. Baiklah. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran berikutnya, sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Tadi kita lalu apa? Planet. Delapan apa saja 8 itu? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, yang 8 itu apakah dia termasuk benda angkasa? Raise your hand kalau bicara. Apakah dia termasuk benda angkasa planet itu? Iya apa? Ya, Iya, jadi planet adalah salah satu benda angkasa. Siapa yang tahu apa benda angkasa selain planet? Ya, Evan. Satelit. Apa lagi, Sepri? Apa? Ada komet. Ada yang lain apa lagi? Selain apa? Apa lagi? Selain apa? Masa yang lain tidak tahu? Matahari. Matahari itu adalah salah satu bintang. Kenapa dia yang paling bersinar? Karena dia yang paling dekat dengan matahari. Nah, jadi kita sudah belajar tentang planet yang termasuk salah satu benda angkasa. Apakah benda angkasa itu bergerak? Iya. Benda angkasa itu bergerak. Ada berapa jenis pergerakannya? 2. Apa yang 2 itu? Raise your hand. Ya, ini. Rotasi dan revolusi. Rotasi dan revolusi. Apa itu rotasi? Ya, Rifa. Benda angkasa. Perputaran benda angkasa pada porosnya. Kalau revolusi, apa itu revolusi? Revolusi apa? Perputaran benda angkasa. Apa? Coba ulang. Siapa yang mau ulang? Ya, coba ulang. Apa itu revolusi?
Jadi hari ini hari apa nih? Hari Kamis. Tanggal berapa? Tanggal 27. 29 Februari 2022. Jadi hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah akibat dari rotasi dan revolusinya bulan. Apa akibat dari rotasi dan revolusinya bulan dan bumi? Ada yang tahu? Nah, jadi kita hari ini akan belajar tentang gerhana. Jadi nanti Ibu harapkan dari pembelajaran ini anak-anak Ibu bisa menentukan di mana posisi matahari, di mana posisi bulan, dan posisi bumi saat terjadinya gerhana, baik itu gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian anak-anak Ibu juga bisa melaporkan hasil pengamatannya tentang apa yang telah didiskusikan mengenai gerhana matahari dan gerhana bulan. Sampai di sana ada pertanyaan? Tidak? Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Nah, jadi kita mempelajari tentang gerhana. Gerhana itu adalah salah satu akibat dari rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Coba kamu lihat di luar sana. Apa yang sedang dilihat sekarang? Matahari. Ada yang matahari. Ada yang apa matahari? Ditutupi Awan. awan itu masuk benda angkasa apa tidak? Tidak. Jadi awan tidak termasuk benda Angkasa. Nah, coba anak-anak perhatikan artikel berikut. Bulan dan matahari. Oke, terima kasih Mika. Jadi semua membaca tadi? Oke, baca. Tentang apa artikelnya? Raise your hand. Tentang apa artikelnya? Tentang apa artikelnya, Naya? Gerhana bulan dan gerhana matahari. Selama apa? Aku tanya lagi, apakah keempat-empatnya tadi bisa terlihat dari Indonesia? Nah, jadi tentang artikel gerhana bulan dan gerhana matahari. Untuk Anda ketahui, sebenarnya gerhana itu terjadi sekitar 4 sampai 7 kali. Jadi posisi bulan, bumi, dan matahari itu berada dalam satu garis lurus. Walaupun terbalik posisinya itu sebanyak 4 kali sampai 7 kali dalam setahun. Terus kenapa hanya 4 kali sampai 7 kali? Apakah bulan itu berputar? Iya. Kita sudah belajar rotasi bulan? Sudah. Sudah belajar revolusi bulan? Sudah. Revolusi bulan berapa lamanya? Raise your hand. Jadi ini 29,5 hari. 29,5 hari itu selama 1 bulan? Iya. Ya, kenapa tidak terjadi setiap bulan? Mau tahu? Ada yang tahu? Tahu? Tidak. Padahal bulan itu mengelilingi bumi berapa kali selama setahun? 12 bulan. 12 kali. Berapa kali? 12 kali. Kenapa gerhananya hanya 4 atau 7 kali? Nah, itu terjadi karena sebenarnya bulan ketika mengelilingi bumi dia tidak tepat lurus bergeser. Nih. Jadi ketika bulan berputar itu sebenarnya dia tidak lurus berputarnya. Terus bagaimana dia berputar? Dia sedikit agak miring. Jadi dia miring berputar mengelilingi si buminya. Itu makanya hanya terjadi 4 sampai 7 kali dalam setahun. Apa itu gerhana? Gerhana itu adalah peristiwa astronomis yang terjadi apabila benda angkasa yang satu bergerak dalam bayangan benda angkasa yang lain. Jadi ketika benda angkasa yang satu bergerak dalam bayangan benda angkasa yang lain, itu yang disebut dengan gerhana. Gerhana itu ada 2, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan terjadi ketika si bumi menutupi cahaya matahari
agar tidak sampai ke bulan. Itu gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi ketika si bulan menutupi cahaya matahari agar tidak sampai. Ke bumi. Nah, gerhana bulan terjadi pada malam hari. Gerhana matahari terjadi Pada siang hari. Nah, gerhana bulan itu lebih lama daripada gerhana matahari. Ada yang tahu gerhana bulan itu berapa jenisnya? Yang apa? Ada dua. Ada dua. Apa yang dua ini? Gerhana bulan total sama gerhana bulan sebagian. Sebagian tepuk tangan dulu. Jadi gerhana bulan itu ada dua, gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Kalau gerhana matahari ada yang tahu tidak ya? Ada berapa dia? Oke, Diva ada berapa? Ada tiga. Apa yang tiga yang Diva? Gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian. Oke, tepuk tangan untuk ini. Nah, untuk anak ibu lebih tahu tentang gerhana bulan dan gerhana matahari, silakan saksikan video berikut. Oke, tentang apa komiknya tadi? Gerhana matahari dan gerhana bulan. Kira-kira saat terjadi dia bercerita tadi gerhana apa? Gerhana apa coba? Gerhana bulan. Jadi ketika gerhana bulan, dia tidak melihat bulan sama sekali. Jadi gerhana bulan itu terjadi saat apa? Saat bulan. Oke, itu adalah pemahaman tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Oke, ibu punya lagu tentang gerhana matahari. Boleh lagu ya. Udah ingatnya? Lagu apa tadi? Pegangan, lagu apa? Gerhana matahari. Gerhana matahari. Kira-kira gerhana matahari itu terjadi karena apa tadi? Gerhana matahari itu terjadi di saat fase bulan. Saat apa? Saat apa, Febrika? Saat fase bulan mati. Kemudian gerhana total itu berapa lamanya terjadi? Jauhi berapa? Kalau gerhana sebagian berapa tadi? Sebagian 2 jam. Kalau gerhana cincin berapa jam? 5 Oke, kegiatan kita berikutnya kita akan belajar berdiskusi di dalam kelompok. Sebelum Anda Ibu diskusi dalam kelompok, kita tentukan anggotanya dengan cara berhitung sampai 4. Habis sampai 4 berapa lagi? Balik lagi ke 1. Bisa? Oke, kita mulai Saskia. Ini, coba yang dapat angka 1 angkat tangan. Raise your hand. Ada berapa? 4. Yang dapat angka 2? 4. Yang dapat angka 3? 4. Yang dapat angka 4? 4. Yang dapat angka 5? 4. Yang dapat angka 6? Oke, 3. Sekarang di sini kelompok 1, 4 meja di kelompok 1, 4 meja di belakang kelompok 2, 4 meja di kelompok 3, 4 meja di belakang kelompok 4, 4 meja di kelompok 5, 4 meja di belakang kelompok 6. Yang Anda Ibu bawa hanya pena. Yang di bawah hanya silakan bentuk kelompok. Ya, sudah duduk berkelompok? Sudah. Anda Ibu tahu kenapa itu Anda Ibu duduk berkelompok? Tahu kenapa? Karena mau ngasih angka supaya Anda Ibu belajar bekerja sama. Jadi kita belajar kelompok itu
mengajarkan kita untuk selalu bekerja sama. Bekerja sama sila keberapa Pancasila? Sila keempat Pancasila. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, ketika anak ibu di dalam kelompok bekerja, tolong bagi tugas masing-masing. Ibu berharap tidak ada yang tidak bekerja. Nanti akan ada 3 LKPD. Jadi masing-masing anak ibu punya LKPD yang berbeda. Ada yang disuruh menggambarkan posisi bulan, bumi, dan mataharinya. Ada yang disuruh memberi nama saja. Ada yang disuruh untuk menempel dan memgunting gambar posisi bumi dan bulan matahari sesuai dengan gerhananya. Paham? Paham? Setiap kelompok ibu harap bekerja sama dengan baik. Oke. Selesai semua? Alhamdulillah. Oke. Masih ada. Mensimulasikan bagaimana posisi matahari, bulan, dan bumi saat terjadi gerhana. Kelompok mana dulu? Kelompok 1 apa kelompok 4? Oke, kelompok 1 dulu. Silahkan. Ketika terjadi gerhana matahari, mana posisinya? Oke, silakan. Nah, kamu perhatikan ke depan. Ini kelompok 1 akan mensimulasikan posisi gerhana apa tadi? Gerhana apa? Matahari. Oke, perkenalkan dirinya. Saya akan berperan. Oke, kita lanjut. Tadi sudah presentasi kelompok 1 mengenai posisi gerhana bulan dan gerhana matahari. Sekarang ibu mau lanjut ke halaman berikut. Siapa yang mau presentasikan? Siapa yang mau presentasikan? Ibu kasih nilai tambah. Oke, silakan diingat. Yang lain silakan dengarkan baik-baik. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Saya akan membacakan hasil dari berdiskusi dengan teman-teman kami. Ya, oke. Sama semua? Sama. Oke. Silakan kumpulkan hasil diskusi kelompok Anda. Ya, anak-anak ibu silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing dan dengarkan duduknya masing-masing. Oke, apa yang kita pelajari hari ini? Tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya, jadi kita belajar tadi tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi ketika gerhana matahari, posisinya adalah matahari, bulan, dan bumi satu garis lurus. Ini disebut dengan gerhana matahari. Kemudian ketika matahari, bumi, dan bulan satu garis lurus, ini namanya gerhana bulan. Nah, sedikit ibu informasikan bahwa ketika gerhana bulan itu terjadi pada malam hari, gerhana matahari terjadi pada siang hari. Nah, gerhana matahari ini akibatnya apa? Gerhana matahari ini akibatnya bisa merusak mata kalau dilihat secara
kacamata hitam atau tidak kalau mau lihat juga ada kacamata hitamnya bagaimana? Lihat melalui televisi. Kemudian kalau gerhana bulan, apa akibat gerhana bulan? Terjadinya pasang naik air laut. Bukan pasang surut, tapi pasang naik air laut. Apa artinya? Ketika terjadi gerhana, maka gelombang air laut akan mengalami kenaikan. Jadi sehingga nelayan akan susah melaut pada saat terjadi gerhana bulan. Sampai di sana ada pertanyaan? Tidak. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini? Kalau mau, coba ini apa saja yang bisa kita pelajari hari ini? Gerhana matahari terjadi siang hari. Gerhana matahari terbagi jadi 3. Apa yang 3 itu? Gerhana matahari total sebagian. Oke, tepuk tangan untuk ini. Baik, untuk mau tahu apa yang kami pelajari hari ini? Coba Syauki, apa yang Syauki pelajari hari ini? Rotasi bulan dan revolusi bulan. Gerhana bulan dan gerhana matahari. Posisinya bagaimana? Gerhana matahari itu posisinya bagaimana? Berada satu garis lurus. Kalau gerhana bulan berada pada satu garis. Paham semua? Bagaimana pembelajaran kita hari ini, menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Kira-kira apa yang bisa kita perbaiki ke depan? Tadi meribut kita? Saya dikit Mary. Ke depan lagi tidak Mary. Apa lagi? Kalau ibu apa yang perlu diperbaiki? Tidak ada? Ada nggak? Kita cari dulu ya. Dan itu pembelajaran kita hari ini. Terlebih dan terkurang ibu mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Apa mau berdoa? Ada lagi? Nah ibu maunya aja. Coba saja. Doanya untuk mengakhiri pembelajaran kita saat ini. Silakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irin. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia, semangat. Harus semangat ya. Harus Harus semangat. Oke, Bu Irin, kemarin sebelumnya saya juga sudah ceritakan apa yang kita observasikan. Saya sudah melakukan pra-observasi, kemudian sudah melakukan observasi, dan sekarang kegiatan berikutnya itu ada kegiatan pasca observasi. Memang ini tugas saya melakukan tugas sebagai CP untuk melakukan kegiatan ini. Nah, untuk kegiatan pasca observasi ini saya juga ditemani oleh BP saya, Bapak Razati, yang alhamdulillah juga sudah bisa hadir di sini menemani kita untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Ibu Irin, langsung saja kita mulai kegiatan pasca observasi ini. Sebelumnya saya mau tanya nih sama Mbak Irin, bagaimana perasaan Mbak Irin setelah melakukan pembelajaran kemarin? Setelah melakukan pembelajaran kemarin, rasanya saya cukup bahagia, karena saya walaupun belum melaksanakan pendidikan sebagai guru privat, saya bisa belajar dari Bu Ida bagaimana cara melakukan pembelajaran diferensiasi itu, kemudian
menggabungkan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran, kemudian menerapkan kesepakatan kelas sebelum pelaksanaan pembelajaran, dan juga mindfulness anak sebelum kita benar-benar belajar, jadi fokus anak. Jadi cukup senang dengan pelaksanaan pembelajaran yang betul-betul melakukan perubahan dari pembelajaran sebelumnya. Namun dibalik kesenangan pembelajaran tersebut tidak Ririn juga ada sedihnya karena tidak maksimal dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin. Apa yang membuat Ririn merasa apa itu bagian yang tidak maksimal? Jadi Ririn merasa tidak maksimal di dalam penerapan contoh kegiatan kemarin yang pertama kan berdiferensiasi. Sebenarnya kan kalau Bu Rida seperti kegiatan kita kemarin, sebelum kita melaksanakan pembelajaran itu kan kita harus melaksanakan pra-nya dulu, pra sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita kan harus tahu dulu gimana kemampuan tenaga kita terhadap pembelajaran. Nah itu terlaksana dengan maksimal. Jadi rasanya masih ada kurangnya gitu. Jadi perlu itu yang mesti dikerjakan. Kemudian kurangnya lagi kegiatan di dalam kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas kemarin jadi belum dilaksanakan secara maksimal, baru dibahas apa yang disepakati anak secara satu persatu, belum disepakati secara seluruhnya. Jadi memang sudah dibikin kesepakatan kelasnya di awal, tapi belum disatukan secara utuh, baru keinginan anak tersebut, sehingga pelaksanaannya pun tidak maksimal. Tapi alhamdulillahnya kesepakatan itu sudah disepakati di awal. Kemudian kondisi emosional sosialnya juga ada merasa kurang karena pelaksanaan kemarin fokus ke waktu. Jadi memang sudah dilaksanakan kesepakatan, sudah ditanya bagaimana emosinya pagi-pagi, sudah serapan dulu. Tapi mereka tidak memfokuskan apakah benar-benar mereka sudah siap untuk belajar. Jadi kondisi emosionalnya belum Ririn fokuskan untuk kesiapan belajar anak-anak ini tidak maksimal hasilnya, sehingga karena kondisi sosial emosionalnya tidak atau belum fokus dalam pembelajaran, sebenarnya Ririn yang lebih efektif dalam pembelajaran Karena gurunya dari gurunya lebih aktif daripada anak. Dan Bu Ririn bertanya pun perlu pancingan-pancingan ekstra kepada anak, bukan anak yang sadar sendiri dengan keinginannya gitu. Bukan anak yang sadar sendiri dengan mereka ingin tahunya, tapi Bu Ririn masih berbingung di dalam karena sosial emosional ini belum dikontrol. Kemudian kegiatan mindfulness-nya juga sebenarnya itu baru terlaksana di kegiatan awal gitu, artinya belum dikasih seperti speaking, jadi kegiatan akhir juga seperti itu. Jadi karena fokus ke waktu bukan fokus ke anak gitu. sama yang seperti yang saya observasi, saya juga melihat itu mindfulness-nya di awal saja, di tengah, di akhir masih kurang. Mungkin kalau untuk siswa Bu Ririn kelas 6 mungkin bisa dengan mendengarkan sambil anak mengerjakan tugas musik-musik atau nada-nada yang bisa membuat anak tenang, anak senang, karena mereka juga sudah berada di kelas yang lebih tinggi ya. Kalau menurut Bu Ririn apalagi solusi untuk mengatasi masalah ini? Solusinya yang pertama kan tadi kita sudah memang betul-betul sepakat ya, ada kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan itu memang dirangkum secara bersama, apa kesepakatan terus ditulis di papan tulis. Jadi kesepakatan itu dari awal sampai akhir bisa Anda tulis, tidak hanya ditempel di papan tulis saja, tapi disepakati secara bersama. Kemudian untuk pelaksanaan sosial emosional sebaiknya mungkin Ririn lebih memfokuskan atau memikirkan sosial emosional anak, emosi anak mau belajar, jangan karena kemarin kan Ririn lebih memikirkan waktu hanya 2 jam tersampaikan apa tidak ya, jadi terburu-buru langsung saja, padahal anak emosinya belum fokus ini untuk belajar. Bu Ririn sudah langsung masuk ke pembelajaran. Jadi mungkin yang Bu Ririn perbaiki itu fokus Ririn ke anak bukan ke waktu atau ke materi pembelajaran. Itu nanti takutnya 2 jam pembelajaran materi tidak tersampaikan apa tidak ya. Jadi fokus kemarin ke materi dan ke waktu. Jadi sebaiknya mungkin ke depan jadi fokusnya memang betul-betul melayani anak sebaik mungkin, menarik
hasrat atau keinginan belajarnya dulu, baru dilaksanakan pembelajaran. Kemudian untuk diferensiasi, kemarin pengelompokan anak hanya berdasarkan angka, disuruh dia berhitung. Mungkin kalau ke depan betul-betul dikelompokkan mana anak yang kinestetik, mana anak yang audio, mana anak yang visual. Jadi kalau kemarin memang sudah diferensiasi juga, cuman pelaksanaannya mungkin belum maksimal. Menurut Ririn yang budidaya belum maksimal karena kemarin hanya dihitung berdasarkan, karena pra-nya tidak dilaksanakan kan, pra tesnya sebaiknya kan itu dilaksanakan di budidaya. Jadi kita tahu anak ini nih dia bisa belajar dengan audio nih, anak yang ini bisa dia belajar dengan visual nih, anak ini kinestetik nih. Jadi memang betul-betul terlaksana diferensiasinya, baik diferensiasi proses, kontennya atau hasilnya gitu. Kalau prosesnya kemarin ya itu yang kena gitu. Kemudian hasil juga kemarin untuk setiap anak tuh sama pertanyaannya. Seharusnya kan anak yang audio, anak yang bisa dibedakan gitu. Jadi mungkin perlu banyak perbaikan untuk lebih memaksimalkan hasil pembelajaran. Jadi Bu Ririn sudah tahu bagaimana solusi yang seharusnya memang ya dalam pembelajaran, bukan saat ini saja ya, memang seharusnya dari dulu memang kita harus mementingkan kebutuhan anak dulu. Setelah kita tahu apa kebutuhan anak, kita bisa mencukupinya dengan kebutuhannya tersebut, maka pembelajaran juga akan ikut dengan mereka. Dari situ kita juga bisa memanage waktu jadinya. Apa yang harus kita lakukan. Kalau sekarang kan belum, masih ngambang. Tapi sekarang Bu Ririn sudah menemukan solusinya dari masalah yang Bu Ririn hadapi. Insya Allah. Oke, kapan kira-kira nih waktu yang akan Ibu lakukan perubahan dari masalah yang tentu secepatnya mungkin Mbak Rida, cuman mungkin karena kan sekarang kita terkendala waktu, pembelajaran itu belum bisa kita laksanakan dengan baik karena kan apalagi sebentar lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan, kelas tidak efektif. Tapi walaupun tidak efektif, Ririn akan berusaha melaksanakan pelayanan terbaik untuk anak, memberikan apa yang betul-betul anak butuhkan di dalam pembelajaran, bukan memikirkan materi lagi seperti tadi, bukan memikirkan waktu lagi, tapi memang betul-betul lebih memikirkan kebutuhan anak, pengembangan kompetensinya, bakatnya bagaimana. Tapi mungkin maksimal pelaksanaan pembelajaran nanti setelah habis uban, kira-kira di bulan April atau Mei. Bu Ririn ini juga CGP angkatan 10 Kota Bukit Tinggi, Bu Mai. Mudah-mudahan dapat ilmu lagi di pembekalan CGP, lebih mantap lagi penerapannya di sekolah. Sukses untuk Bu Ririn. Mudah-mudahan kita keluar dari zona nyaman, keluar dari kegiatan ceramah kita ya Bu Maya, sehingga kita memang merdeka ke anak lagi. Bu Ririn, mudah-mudahan solusi ini bisa Bu Ririn terapkan lagi. Terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Rida atas bimbingannya, Bu Mai juga. Dan Rida minta maaf kalau ada kekurangan selama kegiatan. Terima kasih Bu Ririn.